Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-43. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-43. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ayat emas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Renungan hari ini berjudul Teror 7 Menit, ditulis oleh Dave Brennan. Ketika Perseverance, yakni kendaraan penjelajah Mars, mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021, para petugas yang memonitor pendaratannya sempat mengalami teror 7 menit. Setelah menempuh perjalanan panjang sepanjang 470 juta kilometer, kendaraan tersebut harus melewati prosedur pendaratan yang rumit tanpa bantuan dari pihak luar. Sinyal dari Mars membutuhkan waktu beberapa menit untuk sampai ke bumi. Jadi NASA tidak dapat mendengar apa-apa dari Perseverance selama proses pendaratan tersebut. Bagi tim yang telah mengerahkan begitu banyak upaya dan sumber daya dalam misi tersebut, putus kontak itu terasa sangat menakutkan. Terkadang kita mungkin ketakutan ketika merasa tidak mendengar apa-apa dari Allah. Kita berdoa tetapi tidak mendapat jawaban. Dalam kitab suci, kita menemukan orang-orang yang doanya langsung dijawab. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-20-23. Dan mereka yang lama tidak mendapat jawaban seperti Hana dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10-20. Mungkin contoh paling memilukan dari jawaban yang tertunda, pengalaman yang pasti membuat hati Maria dan Marta gentar adalah ketika mereka meminta Yesus untuk menolong Lazarus, saudara mereka yang sedang sakit. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Yesus menunda dan saudara mereka pun meninggal. Namun 4 hari kemudian Kristus menjawab dengan membangkitkan Lazarus. Sahabat UDB, menantikan jawaban atas doa-doa kita memang terkadang sulit. Namun, Allah sanggup menghibur dan menolong kita ketika kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Sahabat ODB, apa yang sedang Anda doakan, tetapi jawabannya seolah tidak kunjung datang? Lalu bagaimana Allah dapat menumbuhkan iman Anda
sembari Anda menantikannya. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, Engkau mengetahui isi hatiku. Tolonglah aku untuk tetap mempercayai-Mu saat menantikan jawaban-Mu. Amin.